Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syakka anna adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin al-ityanu bil basmalati siwa bara'ata panahnu ma'muruna bih. Wala syakka, dan tidak ada keraguan anna adatahu, sesungguhnya kebiasaan Allah Subhanahu wa taala fi ibtida'i kulli suratin, di dalam memulai setiap surat. Allah Subhanahu wa taala di dalam memulai setiap surat di dalam Al-Qur'an, al-ityanu, Allah mendatangkan. Al-ityanu jadi khobar annah. Al-ityanu, Allah mendatangkan bil basmalati, dengan kalimat basmalah, yaitu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Siwa bara'atah, selain surat Bara'ah. Ada satu surat yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat At-Taubah. Surat Bara'ah, surat At-Taubah. Panahnu ma'muruna bihi, maka kami ma'murun, diperintahkan bihi, dengannya, bil ityan bil basmalah, dengan mendatangkan basmalah. Panahnu ma'muruna bihi, dan kami diperintahkan bihi bil ityan, dengan mendatangkan bil basmalah, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim tersebut. Wa amalan ini atop kepada kalimat yang sebelumnya. Alasan pengarang kitab Safinah menulis atau mengawali kitab beliau dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ibtidaan bi kitabil aziz, karena mengikuti Al-Qur'an. Yang kedua, karena mentaati atau patuh imtisalan, karena mematuhi dan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya yaitu amalan, karena amalan mengamalkan bi hadisi Abi Dauda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Wa amalan bi hadisi Abi Dauda, karena mengamalkan hadis riwayat Abi Daud rahimahullahu taala. Wa ghairihi, dan selain Abi Daud ada hadis yang lain juga. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kullu amrin, setiap perkara, dzibalin, yang dianggap penting oleh syariat, oleh agama, la yubda'u, tidak diawali, fihi, pada perkara itu, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka perkara itu abtar. Au aqta'u, atau aqta', au adzamu, atau adzam. Nanti maknanya abtar dan aqta', adzam maknanya sama, yaitu kurang keberkahannya, kurang barokah, sedikit keberkahannya. Jadi setiap perkara yang penting, yang baik, yang dianggap penting oleh agama, tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu kurang keberkahannya. Wal balu, adapun bermula makna bal dalam hadis ini menjelaskan syarah hadis dari kulli dzibalin, kulli amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dibedah satu persatu kalimat-kalimat hadis tersebut. Wal balu, dan kata-kata bal di dalam hadis kullu amrin dzibalin asyarafu, artinya kemuliaan. Jadi perkara yang memiliki kemuliaan. Wal azamatu, keagungan. Awil halu, atau keadaan. Awil sya'nu, atau perkara. Alladzi yang yuhtamu, dianggap penting, bihi, dengan perkara itu, syar'an, pada agama. Jadi makna bal, zibalin, bisa bermakna yang memiliki kemuliaan, atau zil azamah, yang memiliki keagungan, atau maknanya al-hal wal wasya'an, keadaan atau perkara yang dianggap penting dengan perkara itu pada agama. Wa maknanya makna al-ihtimami bihi, makna al-ihtimami bihi dalam hadis kan kalimatnya berupa fi'il yuhtammu bihi, ihtimam. Makna ihtimam dianggap penting. Wa makna al-ihtimami bihi talabuhu, yaitu perkara yang dituntut. Talabuhu, hunya kembali kepada sya'an, keadaan, perkara. Talabuhu, dituntutnya perkara itu. Perkara yang dituntut itu ada dua, baik
dituntutnya itu wajib ataupun sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Perkara yang dituntut itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Au ibahatu, atau perkara yang mubah, perkara yang mubah. Jadi makna hadis perkara yang zibal, yang mulia, yang bagus, yang dianggap penting oleh agama, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, yang dianggap penting oleh agama, itu maknanya perkara yang dituntut. Yang dituntut ada dua, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Atau perkara yang mubah, bi an la yakuna muharraman li dzatihi, dengan bahwasanya perkara itu muharraman, tidak diharamkan zatnya. Bi an la yakuna, dengan bahwasanya tidaklah perkara itu muharraman, diharamkan zatnya. Ada yang diharamkan zatnya seperti khamr, minuman keras, atau makanan-makanan yang diharamkan seperti khinzir. Ketika dimakan itu tidak diperintahkan membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim karena zatnya ya haram, zatnya haram. Berbeda dengan yang haramnya bersifat aridi karena faktor X. Seperti contoh, ada makanan nasi padang boleh mencuri, nasi padang boleh mencuri. Ketika makan nasi padang itu haram karena dihasilkan boleh mencuri, tapi keharamannya itu bukan zatnya, bukan nasinya, bukan nasi padangnya, tapi karena mencurinya. Maka perkara yang ini namanya haram auridi, tetap disunahkan membaca bismillah ketika makan. Yang tidak disunahkan yaitu perkara yang haram, haram zat, haram bangsa zat. Wala makruhan, dan tidak dimakruhkan li zatihi, dan tidak dimakruhkan zatnya. Makruh ada makruh yang bersifat zati dan makruh bersifat aridi. Perkara yang makruh di sini yang tidak disunahkan membaca bismillah ketika mengerjakan perkara tersebut yaitu makruh yang bersifat zati, makruh yang bersifat zat, zatnya makruh. Jadi kemakruhan ada yang makruh zati, ada yang makruh bersifatnya aridi. Ulama mencontohkan yang makruh berupa zati seperti memandang kemaluan istri, memandang kemaluan istri. Jadi ketika memandang kemaluan istri itu makruhnya zati, ada kemakruhan yang zati. Maka kita ketika memandang itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tidak disunahkan, tidak disunahkan. Berbeda dengan yang makruhnya bersifat aridi, makruhnya aridi seperti makan pete tuh, makan bawang yang bau, menyebabkan bau nanti. Bawangnya mah sebelum dimakan tidak bau ya, tidak berpengaruh petainya itu. Tapi ketika kita makan nanti akan baunya mengganggu orang lain, maka itu dikatakan makruhnya makruh aridi. Makruhnya bukan zatnya makruh, tapi karena faktor X nanti setelah kita makan akan menyebabkan bau yang bisa mengganggu orang lain. Itulah makruh aridi. Jadi pete itu ketika kita makan pete tetap disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim karena pete itu atau jengkol ya, itu makruhnya makruh aridi. Makruhnya nanti ketika kita membuat bau sehingga mengganggu orang lain. Itulah yang dikatakan di sini disunahkan tetap membaca bismillah pada perkara yang haramnya bukan haram zati dan juga makruhnya bukan makruh zati. Lakin tetapi la tutlabul basmalatu, tidak dituntut, tidak diperintahkan al basmalatu membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim ala muhaqqaratil umur, atas perkara-perkara yang dianggap hina. Muhaqqaratil umur, atas perkara yang dianggap hina. Kakansi ziblin atau zablin. Kakansi ziblin seperti membuang kotoran, membuang sampah.
Kan si ziblin itu membuang kotoran, membuang sampah. Jadi ketika buang sampah atau ketika menyapu kotoran ya, tidak disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena itu perkara yang dianggap bersih-bersih, kurang apa sih, kotoran, kita menghilangkan kotoran, dianggap kurang bagus. Itulah diperkatakan ala muhaqqaratil umur. Di sini dikatakan la tutlabul basmalatu, tidak dituntut, tidak diperintahkan membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim atas muhaqqaratil umuri, atas perkara-perkara yang dianggap hina, kakan si ziblin, seperti membuang sampah, menghilangkan kotoran-kotoran. Wala tutlabu li zikril mahdhah, wala tutlabu, dan juga tidak dituntut, tidak diperintahkan membaca bismillahirrahmanirrahim li zikril mahdi, li zikril mahdi, zikril mahdhah, zikir yang sudah tertentu murni zikir, zikir mahdhah, zikir yang murni zikir, katahlil, seperti tahlil. Jadi kita sebelum tahlil misalnya ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak usah begitu. Seperti dalam sholat ada kesunahan baca subhanallah, subhanallah setelah sholat, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali. Sebelum mengucap subhanallah tidak disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, subhanallah. Terus nanti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak disunahkan seperti itu, karena itu zikir mahdhah. Atau seperti sholat itu juga termasuk zikir mahdhah yang sudah ditentukan zikir-zikirnya, dimulai dengan takbiratul ihram. Maka tidak disunahkan di situ memulai dengan sebelum takbir dia bismillahirrahmanirrahim usolli, tidak disunahkan, karena kesunahan atau perintah zikir dalam sholat yaitu mengucapkan takbir, diawali dengan takbir, bukan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya zikir mahdhah, zikir yang sudah murni zikir. Atau khatib ketika naik mimbar Jumat itu dia zikir mahdhah. Ketika naik dia langsung dituntut untuk mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, maka tidak disunahkan sebelum mengucapkan salam dia membaca bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disunahkan dia membaca bismillahirrahmanirrahim ketika berkhutbah. Itu namanya zikir-zikir mahdhah, zikir-zikir yang sudah murni zikir. Sini diberikan contoh satu, yaitu tahlil, seperti tahlil. Selanjutnya waqala Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Burulusi Al-Masriyu Asy-Syafi'i Al-Mulaqabu bi Amirah atau Umairah. Amirah. Berkata Syekh Amirah, wal balu aidon, makna bal aidon juga maknanya al-qalbu, hati, ka'anal amro, seakan-akan al amro, perkara itu, li syarafihi, karena mulianya perkara itu, wa azomihi, dan karena agungnya perkara itu. Di sini izomihi, karena agungnya perkara itu, malaka, menguasai perkara itu, kolba, akan hati, sahibihi, pemilik perkara itu, listighalihi, dengan menyibukkannya dia, bihi, dengan perkara itu. Jadi kalau perkara yang penting itu selalu ada di hati, sehingga kita terus menguasai hati kita, sehingga kita terus memikirkan perkara itu, karena perkara itu penting. Ini kata Syekh Amirah, beliau mengatakan bahwa makna bal adalah al-qalbu, hati. Wa fi qoulihi fihi, dan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, kalimat fihi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi. Nah, fi-nya itu apa? Fihi-nya fihi lisababiyah. Fa-nya itu fi-nya fi, maknanya sababiyah, bukan maknanya zorfiyah, bukan makna di atau di dalam, tapi fi, kalimat fi huruf jar, maknanya lisababiyah, maknanya sababiyah. Ala qiyasi qoulihi, di atas mengkias sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalati imra'atun, masuk perempuan, dakhalati imra'atun, masuk perempuan,
annaro akan neraka fi hirratin. Fi di sini maknanya sababiyah, sebab kucing. Dakhalatim ro'atun masuk perempuan annaro akan neraka fi hirratin sebab kucing. Ai bisa babiha yaitu sebab kucing hasabatha yang ia perempuan itu penjarakan. Hasabat yang ia penjarakan perempuan itu hak akan kucing tersebut. Wahya imra'atun dan perempuan itu adalah perempuan min Bani Israel, dari Bani Israel. Jadi Imam Syekh An-Nawawi, Syekh Nawawi Al-Banti rahimahullah taala menyampaikan kalimat fihi dalam hadis adalah maknanya fi-nya fa sababiyah. Sekalipun kita bisa ambil faedah di situ ada hadis ada perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Nah, ini buat peringatan buat kita yang mempunyai hewan peliharaan di rumah ataupun apa saja hewan tersebut, baik ikan, baik ya apa saja berupa kucing atau berupa ayam, jangan sampai mati gara-gara tidak kita kasih makan. Kita tinggalkan seperti kita punya burung di kandang, kita tinggal pulang kampung, nanti kita pulang-pulang itu ditinggal terlalu lama mati itu hewan binatang. Hati-hati itu. Karena kita sudah penjarakan dia, sudah kita kurung dia di dalam kurungan, kemudian hewan itu mati, nah, nanti bisa berakibat seperti perempuan ini nih, perempuan Bani Israel. Dia masuk neraka gara-gara dia mengandangkan habasat, dia mengurungkan di kandang ini tuh kucing tetapi tidak diberi makan sehingga mati kucing tersebut, maka perempuan tersebut masuk neraka. Hati-hati kita punya peliharaan ikan di akuarium, jangan sampai tidak kita beri makan sehingga mati hewan-hewan peliharaan kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab.